Assalamualaikum, menanggapi chat yang masuk, curhatan yang masuk dari teman-teman semua yang sudah menonton video Miski tentang keajaiban sholawat dan jangan meminjam uang pinjaman online. Bahkan ada video Miski yang mengatakan bahwa bagaimana solusinya ketika kita mendapatkan ujian terbelit pinjaman online ya. Jadi yang bertanya, yang curhat itu rata-rata sudah menonton video Miski yang ini ya. Nah, sekarang Miski mau coba kasih pemaparan, semoga bisa sedikitnya membantu ya, bisa lebih tenang, bisa lebih rileks lagi dan bisa aku harus melangkahnya itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi banyak banget yang nanya itu solusi ya dari masalah yang ada. Intinya di alur ceritanya itu pasti beda-beda setiap orang dan sebabnya kenapa itu pasti beda-beda karena setiap orang itu kan punya permasalahan keuangan pribadi yang berbeda-beda ya. Jadi pada intinya itu terbelit pinjaman online. Jadi berasal dari 300.000 menjadi jutaan, yang berasal dari jutaan menjadi puluhan juta gitu. Jujur itu Miski realita alami ya. Cuman kalau misalkan harus menanggapi solusinya seperti apa, Miski selalu menjawab seperti ini. Miski nggak bisa memberikan solusi sesuai langkah yang Miski hadapi ya gitu. Karena kan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi Miski itu langkah pertamanya dan selalu memberikan saran kepada orang-orang itu lebih ke bertaubat. Ya, jadi memperbaiki diri, lebih bertaubat, lebih introspeksi atas segala kesalahan dan benar-benar tidak akan meminjam lagi pinjaman online gitu. Itu langkah awal yang Miski lakuin itu ya menangis gitu karena jujur capek, lelah, letih, malu, minjem sana sini, pusing, nggak bisa tidur, itu udah campur aduk. Tapi di satu sisi kita harus punya rasa syukur kita masih bisa berpikir tidak langsung mengambil keputusan aku mau mengakhiri hidup gitu ya, karena banyak banget sekarang berita-berita bunuh diri karena pinjol gitu. Kita tetap harus bersyukur ya karena kita diberikan pikiran aku harus kayak gimana gitu ya dengan menonton video-video Miski. Artinya teman-teman semua lagi berikhtiar harus ke arah mana aku itu gitu ya. Nah di sini Miski tuh ingin sharingkan itu adalah yang pertama itu memperbaiki diri, membenah diri dulu. Kalau kita mengejar cari pinjaman sana sini itu nggak akan ada hasilnya gitu ya. Jadi lebih ke introspeksi diri. Apa yang salah di masa lalu? Apakah aku pernah menyakiti hati orang tua, orang lain gitu ya? Terus dan menyadari bahwa pinjaman yang aku pinjam itu salah gitu dan itu tidak boleh diulangi lagi. Seburuk-buruknya pokoknya jangan sampai minjem lagi pinjaman online. Udah terbelitnya udah sampai sini aja, aku harus bisa menyelesaikan si ini aja gitu. Ya misalkan nih kita permasalahannya tuh segini, jangan dibuka dengan galian yang baru, pinjaman online yang baru, akhirnya akan membesar lagi. Jadi kalau misalkan permasalahan itu ada di sini, walaupun itu puluhan ya, segini, udah stop, jangan kita niatkan jangan meminjam pinjaman online, tapi kita selesaikan dulu yang ini gitu ya, gitu. Itu. Yang pertama yang dilakukan itu bukan berpikir, Miski pernah ini ya ada di YouTube, bukan berpikir aku minjem kemana lagi, solusinya gimana, aku minjem kemana, itu nggak akan ada akhirnya. Terus aja kita tiap bulan bayar pakai uang gajian, tapi terus aja hutang itu ada gitu ya. Nah ini yang menurut Miski ini bisa menjadi share lah ya gitu. Jadi dulu Miski nggak mikirin itu jujur. Puluhan juta dipikir nggak langsung mikir ini solusinya gimana ya buat nyari karena itu capek, karena tidak ada lubang yang harus Miski tutupi gitu ya, nggak ada intinya bingung mau minjem kemana gitu ya, itu dulu. Nah langkah yang Miski pakai itu pada saat terbelit itu adalah itu introspeksi diri, bertaubat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalkan sudah jatuh tempo tapi uang nggak ada, benar-benar nangis,
ngadunya ke Allah gitu. Ngadunya ke Allah, bukan sibuk sana sini dulu. Jangan dulu ke situ. Karena itu tidak akan ada ujungnya, tapi benar-benar kita tenangkan diri kita dulu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, seperti banyakin sholat tahajud, banyakin sholat duha, istighfar, sholawat gitu ya. Nah, setelah hati kita rileks, ini langkah kedua ya, setelah hati kita rileks, disitulah kita berpikir. Nah, berpikir itu akan lebih jernih. Karena apa? Karena pikiran dan emosi kita sudah lebih tenang kalau kita mendekatkan kepada Allah gitu. Kalau misalkan kita mencari solusi ke teman, minjem karena besok gini. Itu terburu-buru, hati kita lagi emosional, pikiran kita lagi kacau dan tidak ada ujungnya. Mungkin temen nyodorin pinjaman lagi, mungkin dicapruk aja gitu, yang penting beres. Padahal ini juga kita membuka lagi masalah yang baru. Jadi mulai menenangkan diri kita. Tiap hari kita dekat sama Allah gitu ya. Nah, jadi biar berpikir, cara berpikir kita, hati kita itu lebih rileks dan tenang gitu ya. Nah, baru setelah kita rileks, tenang, itu berpikir itu enak. Bagaimana sih kita menyelesaikan masalah itu, jalurnya lewat mana ya? Kita sholawatin aja. Nah, sholawatin itu mesti dulu sholawatin gimana ya Allah, pintu mana ya? Pintu mana yang bisa menutupi hutang-hutang misci waktu itu gitu. Jadi misci itu dari sholawatan itu pengen dapat kerjaan yang bisa menutupi gitu ya. Sholawatin dan akhirnya ternyata jalan keluar itu ya bukan dari otak kita yang aku kayaknya kesini deh, enggak. Jadi jalan keluar yang misci temui pada saat itu adalah dari doa. Jadi doa-doa yang misci panjatkan diarahkan oleh Allah, misalkan ada rezeki dari lubang ini nih, dari arah sini nih, terus pekerjaan yang baru untuk misci, yang Allah kasih untuk misci nih, kamu kerja di sini ya gitu. Itu kayak sebagai pintu keluar dari Allah. Dan jangan lupa solehkan orang-orang yang kita pinjami gitu, yang dipinjami oleh kita gitu. Ya, semoga diberikan kesolehan, keikhlasan, kesabaran. Kalaupun memang harus ditagih ke rumah, dimarahin, kita harus ikhlas ya, jangan balik marah karena itu balik lagi itu kesalahan kita. Dan jika solusinya harus menjual barang-barang kita, jual aja. Seikhlas mungkin kita anggap pembersihan harta kita. Apa yang kita punya, sekecil apapun apa yang kita punya, jual aja. Ya gitu, jadi jangan sayang. Contoh misalkan HP, laptop itu sayang kan, tapi kalau itu bisa menutupi, setidaknya mengurangi hutang-hutang kita, itu jual aja, udah ikhlas aja gitu. Dan ternyata memang itu udah jalan dari Allah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang terbelit, Misci doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya, tetap dekat dengan Allah. Seberat apapun masalah kalian, dekatnya itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia itu kadang suka hanya ingin tahu aja gitu ya. Sebenarnya yang bisa menolong kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang mendekatkan kepada yang punyanya, Allah. Gak ada solusi lagi Misci karena gaji aku sebulan cuma 2 juta, cuma 3 juta. Jangan berpikir seperti itu karena rahasia Allah, rezeki Allah itu hanya Allah yang tahu. Misci sudah membuktikan bahwa banyak pintu rezeki yang Allah berikan untuk kita gitu. Jadi itu rahasia Allah, kita nggak pernah tahu jalannya dari mana. Tetap istiqomah, sholawatin, dekatkan diri sama Allah dan perbaiki. Aku tidak akan meminjam pinjaman itu lagi. Walaupun keadaan kita kurang, sangat kurang, jangan gitu ya. Oke, semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman semua, bisa meringankan pikiran, beban teman-teman semua. Amalan yang Misci pakai itu adalah sholawat Jibril 4.444 kali per hari setiap hari gitu ya. Kalau tidak sanggup nggak apa-apa, 1000 kali per hari itu amalan Jibril. Amalan Jibril seperti apa Misci? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan Misci selalu pakai ini kemana-mana itu di tangan, di jari ya. Jadi kemanapun itu Misci selalu ingat ya, mau sampai sekarang pun walaupun hanya cuman ke Indomaret aja, nggak bawa ini tuh terasa ada yang ketinggalan, seperti HP kalau ketinggalan kita pulang lagi gitu ya. Jadi kalau kita
keseringan itu akan terbiasa gitu ya. Oke, cukup dari Misci. Semoga cerita Misci bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Semangat ya, perjalanan kita masih panjang, ada Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.